Selanjutnya ialah portris yang dilakukan oleh pion, yang dibuat oleh pion. Dan pertama kita akan mencoba menganalisis posisi ini. Di sini jelas-jelas kita memiliki keunggulan dalam hal perwira. Ya, 5 tambah 5 tambah 3, 13 poin. Sangat diuntungkan. Tetapi karena ini adalah posisi portris, jadi mau seunggul apapun hitam tidak dapat memenangkan permainan atau hasilnya ialah draw. Ya, di sini hitam dapat mencoba untuk mengumpan misalnya. Sekarang putih bergerak. Ya, putih di sini dapat bebas bergerak kemana saja misalnya. Hitam dapat iseng-iseng mencoba mengorbankan benteng misalnya. Mencoba untuk mendobrak portris yang dibuat oleh putih. Tetapi selama putih tidak menerima gambit atau memakan gajah, maka ya hitam tidak dapat membuat kemajuan. Ya, hanya bergerak saja misalnya. Bergerak. Ya, mau bagaimanapun juga di sini hitam tidak dapat membuat kemajuan dan hasilnya ialah draw atau remis. Ya, kali ini saya akan mencoba untuk memberikan contoh. Walaupun pada permainan nyata portris dengan pion sangat jarang ditemukan, tetapi barangkali nanti kita akan mendapatkan posisi seperti ini pada main biasa ataupun pada saat-saat serius seperti turnamen atau yang lain-lain misalnya. Ya, yang pertama ialah kalian dapat mencoba untuk menentukan langkah terbaik yang dapat dilakukan oleh putih saat ini dan beberapa langkah selanjutnya. Ya, apabila kalian sudah, saya akan langsung jawabnya dengan gajah A4 skak. Ya, pengorbanan gajah atau gambit. Dan ya, tidak ada jalan pilihan lagi bagi raja hitam selain menerima gambit. Karena yang jelas ialah apabila raja hitam menolak gambit dengan bergerak misalnya menuju ke C4, maka di sini gajah hitam dapat kembali skak menuju C3 dan ya skak dan remis. Tidak bagus. Ya, satu-satunya jalan ialah menerima gambit, dan sesudah itu maka putih dapat melancarkan idenya atau membuat portris dengan mulai dengan B3 skak. Ya, raja B5, pion skak, raja menghindar skak, raja menghindar dan skak. Ya, bukannya menghindar atau menyelamatkan gajah, melainkan di sini putih memberikan gambit kedua, yaitu gajah gelapnya, dan setelah skak maka raja hitam tidak ada pilihan lagi selain bergerak. Dan ya, setelah pion F5 maka hitam tidak dapat membuat kemajuan atau sama seperti posisi yang tadi. Walaupun di sini rajanya berubah posisi, tetapi yang jelas ialah dengan posisi seperti ini, mau bagaimana juga, mau hitam bergerak sebagaimana juga, putih tidak dapat dikalahkan atau draw, seri atau remis. Posisi terakhir ini ialah posisi portris, di mana
raja dan benteng melawan raja dan gajah. Ya, secara teori gajah harga dari sebuah gajah lebih rendah daripada benteng, yaitu 3:5. Ya, tetapi ya, di sini hitam sangat-sangat tidak diunggulkan karena ya dengan kelebihan materialnya hitam tetap tidak dapat membuat skakmat. Sebagai contoh, sebelumnya alasan mengapa ini portris ialah yang jelas Raja Putih aman berada di sini. Maksudnya ialah Raja Hitam memblokade dua petak ini yang diberi tanda merah, dan satu-satunya jalan untuk skakmat putih dengan taktik backrank dihalangi oleh gajah di sini. Maksud dari backrank ialah skakmat benteng terhadap kalian dapat mencoba untuk menonton video-video sebelumnya tentang backrank. Apabila tidak mengerti, saya tidak akan menjelaskannya lebih lanjut. Tetapi idenya ialah gajah di sini menghalangi mat backrank, dan benteng tidak dapat melakukan apa-apa. Kali ini saya akan mengambil contoh. Kalian dapat mencoba untuk menganalisis posisi seperti ini. Iseng-iseng misalnya. Apa keuntungan dari pion di sini, posisi di sini? Apa keuntungan dari gajah, benteng, dan benteng di sini misalnya. Kalian dapat mencoba melakukan itu, dan ciri-ciri pemain pro biasanya ahli dalam melakukan analisis, bukan analisis gerakan-gerakan selanjutnya, tetapi analisis posisi-posisi dalam catur. Langsung saja di sini pion hanya tinggal 2 langkah menuju promosi, dan di sini dengan posisi Raja Hitam, maka Raja Hitam tidak dapat mencegah terjadinya promosi. Yang jelas posisi side atau posisi berlawanan seperti ini telah terjadi. Artinya Raja Hitam tidak dapat mencegah promosi, dan tidak ada jalan lain, dan mau tidak mau hitam harus mengorbankan bentengnya agar mencegah promosi. Sekarang giliran putih untuk bergerak, dan putih pasti menggerakkan pionnya menuju F7, dan sekarang hitam dapat mencegah terjadinya promosi, dan setelah promosi menjadi menteri, hitam dapat memakan menteri, dan benteng pun dimakan oleh raja. Yang jelas ialah permainan akhir benteng melawan gajah sangat dirugikan bagi yang memiliki gajah, karena benteng memiliki daerah serang yang lebih luas, dan gajah hanya menyerang satu warna petak, mau petak yang putih atau yang hitam, atau di sini warnanya coklat. Tetapi dengan portris putih tidak dapat menskakmat hitam mau bagaimana juga. Dan langsung saja sekarang giliran hitam, dan setelah hitam melangkahkan gajahnya menuju H7, maka posisi portris telah dibentuk.
Di sini hitam hanya perlu untuk melangkahkan gajahnya di diagonal B1 H7 atau seperti ini. Maaf, terbalik. Nah, ya. Hanya melangkahkan gajahnya ke diagonal itu, maka mau posisi bagaimana juga putih tidak dapat melancarkan skakmat. Ya. Sekarang putih bergerak misalnya menuju sini. Ya, hitam hanya perlu melangkahkan gajahnya kemana saja. Di sini putih dapat mengancam skak misalnya. Raja hanya perlu bergerak, dan apabila skak lagi, raja perlu bergerak lagi. Perlu diketahui bahwa apabila hitam mengancam mat back rank seperti raja F7, maka hitam dapat men-skewer raja terhadap benteng, dan akhirnya kemenangan tidak dapat diraih oleh siapa-siapa, yang artinya draw. Ya, lagi setelah raja bergerak skak, raja bergerak lagi dan mengancam misalnya, maka gajah hanya perlu mundur kembali. Mundur. Yang penting menghindar dari serangan. Dan setelah skak oleh benteng, maka gajah hanya perlu untuk kembali menuju H7. Jadi di sini hitam hanya menggerakkan gajah dan raja menuju H7 apabila perlu. Tetapi secara umum di sini ya draw, karena posisi ini adalah portrait. Mau bagaimana juga ya seri. Tetapi ya benteng di sini tidak dapat membiarkan bentengnya berada di PLH, karena apabila benteng berada di PLH, maka posisi stalemate akan terjadi. Raja hitam aman, tetapi tidak ada gerak ilegal yang dapat dilakukan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Please subscribe-nya dan sampai jumpa.